Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan hari ini kita bakal bermain salah satu game yang legendaris di masanya ya. Jadi salah satu game favorit saya di masa PlayStation 1 atau PS1 dan ya judul gamenya ini mungkin udah banyak yang tahu juga apalagi yang seumuran dengan saya. Jadi teman-teman semua yang kelahiran tahun 90-an itu pastinya udah tahu lah game ini, apalagi kalau kalian memang punya PlayStation-nya, punya PS1 ataupun teman-teman yang suka main di rental PS pada waktu itu. Jadi ini dia Super Shoot Soccer. Jadi ini kenapa menjadi game favorit saya dulu waktu kecil? Yang pertama itu adalah karena memang dia game sepak bola lah ya. Dan kemudian yang kedua, ia berbeda dengan game sepak bola lain di mana di sini kita diperlihatkan atau kita bisa melakukan tendangan-tendangan super yang seperti yang ada di film-film gitu loh. Jadi ya yang dulu saya nonton sih ada yang namanya Shaolin Soccer ya. Jadi bener-bener para pemain-pemain itu bisa melakukan tendangan super yang tentunya nggak bisa ada di real life ya. Jadi ini menarik sih karena memang di setiap tim atau setiap negara itu mereka punya skill yang berbeda-beda. Jadi sangat-sangat unik setiap negaranya. Kalau nggak salah Jerman itu, ini ya saya bahas dulu negara favorit saya Jerman. Jadi kalau nggak salah di Jerman itu dia ada kipernya yang bisa menahan segala tendangan. Jadi pemain inti atau pemain supernya di Jerman itu kipernya sebenarnya. Jadi entah tendangan seperti apapun dia bisa tahan kalau menggunakan skill tersebut. Kemudian juga ada ini ya sundulannya kayaknya itu kalau nggak salah ya yang super sekali juga. Dan ini kalau kalian lihat ya, ini ya tendangan-tendangan kayak gini gila banget. Ini angin kayak berubah pemainnya menjadi angin puting beliung terus masuk ke gawang. Nah ini juga skill dari kiper ini kayak dia ninju bola kemudian bolanya tuh ampe masuk ke gawang lawan gitu. Kocak kan. Gila seru banget pokoknya dulu zamannya ini, apalagi kalau main bareng teman kan, multiplayer itu gila banget. Tapi ini saya mainnya sekali lagi bukan di PC atau laptop ya, saya mainnya di Android. Kalian udah lihat tadi di awal ya, saya mainnya Android dan memang ya karena saya nggak punya PC, nggak punya laptop juga yang memadai untuk bermain game. Walaupun ini game lawas ya, tapi laptop saya itu walaupun game lawas tetap nggak bisa. Jangankan game lawas, buka YouTube aja susah. Jadi saya tetap menggunakan perangkat andalan saya yaitu Android. Jadi main di HP aja nih. Oke, kita langsung mulai aja nih. Di sini saya agak kebingungan juga sih karena mesti membiasakan diri untuk menekan tombol-tombol yang ada di sini seperti yang kalian lihat ya. Ini seolah-olah kita pakai controller atau stick ya. Kita harus nekan X, nekan start. Padahal kan sekarang ya udah tahu semua lah ya kalau misalnya tombol start sama select itu udah nggak ada di PlayStation semenjak PS4 itu udah nggak ada, udah dihilangin diganti sama tombol share dan tombol option. Jadi perlu membiasakan diri lagi nih. Ini masih ada tombol start dan tombol select nih. Nah di sini difficulty-nya normal aja kali ya, karena saya juga baru main. Jangan sampai kita naikin ke difficulty yang tersulit terus kemudian dibantai kita. Normal aja, dan untuk waktunya juga 10 menit aja saya rasa cukup ya. Kemudian ini saya nggak tahu apakah musiknya ini bakal kena copyright atau gimana ya. Nanti kita lihat aja, kalau misalnya kena ya saya bakal hilangin. Tapi kalau enggak ya kita biarin aja kayak gitu. Oke, kita tes match langsung, tentunya lawan komputer ya. Di sini saya bakal pakai tim andalan saya tentunya Jerman. Dan mungkin kita pakai Perancis ya. Nih ada penjelasannya nih. Untuk segitiga itu salt heading. Nah ini kayaknya nih yang saya maksud tadi. Heading super itu. Kemudian segi empatnya ini ada German Spirit. Saya nggak tahu ini German Spirit apa nih, kayak gimana nih. Kemudian untuk X-nya itu Berlin Wall. Ini kayaknya skill dari kiper nih. Skill dari kipernya Jerman. Kayaknya sih ya. Kayaknya kayak gitu. Nah, untuk Prancis sendiri saya nggak tahu apa skillnya, lupa juga, sudah lama banget soalnya. Kemudian ini bisa dikecilin nggak sih BGM volumenya? Nah, kalau misalnya untuk tim-tim yang punya tendangan super yang lain itu kayaknya Spanyol juga kayaknya punya ya. Yang paling saya ingat itu adalah Arab Saudi yang punya skill
angin ya. Jadi anginnya itu mengarah ke lawan. Jadi misalnya kita nendang bola di udara itu bakal balik lagi bolanya ke belakang ya. Itu keren sih. Dan ini bisa dikecilin ternyata. Ya kita mungkin kecilin ke angka 3 aja ya, nggak usah terlalu besar. Dan kita langsung aja oke. Kemudian ini dia formasinya, ini saya bingung juga nih. Di sini kalian bisa lihat nama-nama pemain Jerman ini masih pemain-pemain jadul semua nih. Saya nggak tahu, bahkan saya nggak kenal ini. Aduh, kirain kipernya udah Oliver Kahn. Ternyata belum sih. Ini namanya Gain ya, Gain itu. Ada Monkey Lawler, Geister ya, Kohmin. Aduh, udah lama banget lah ya. Kayaknya udah di oke aja kali ya biar langsung main aja. Oke. Oke aja kali. Ini nama-nama pemain Prancis juga saya nggak kenal, nggak terlalu kenal semua tuh. Oke, kedua tim sekarang sudah masuk ke lapangan pertandingan antara Jerman versus Prancis. Ini kalian bisa lihat jersinya ya, bajunya itu baju lama banget. Dan kedua tim sekarang udah menuju ke posisi masing-masing dan kita mulai kick off babak pertama antara Prancis versus Jerman versus Prancis ya. Ini saya nggak tahu kameranya apa bisa dinaikin lagi tuh atau gimana. Kayaknya terlalu dekat sih. Oke, kita lihat. Oh, ini barnya ya. Ini barnya yang menunjukkan skillnya nih. Oh, skill pemain Prancis sudah diperlihatkan itu ada menara Eiffel dan keluar kayak ada listrik itu. Gila kesetrum pemain kita. Itu kayaknya skill nge-defense ya. Ini apa lagi nih skillnya Prancis nanti? Oke, kita lihat. Oh, nice. Nah, ini kita udah bisa pakai L1 segitiga nih atau L1 kotak. Umpan ke depan tadi, sayang sekali nggak jelas banget siapa yang dituju. Sulit sekali ya permainnya. Oke, udah full nih. Kita shooting aja dan aduh. Oke, masih diamankan oleh ya wajar banget diamankan, itu jauh banget shootingnya. Nah, kita coba ada John Bor sekarang kita mencoba oke skillnya segitiganya Elsa segitiga. Kita disundul dan gagal boy. Itu tadi seandainya mungkin gak kena pemainnya Prancis itu center back-nya itu bisa gol. Kita lihat ini susah banget ya nekan R1-nya ini susah karena di atas itu. Tombol R1 di atas. Nah. Good. Nice, satu gol. Oke. Jadi seru banget sih, nostalgia banget nih. Nah, itu kalau kena kipernya tuh langsung masuk sih, nggak bisa lagi ditepis. Tuh, kipernya sampai terjungkal. Ah, Miltendor. Nah, skillnya pemain Prancis tuh apa tuh? Dia kayaknya ini ya, passing-passing secara cepat itu. Nah, ini kiper ini kalau ada tanda S ini anyway kalau saya nggak salah ingat itu dia berarti pemain intinya, pemain andalannya itu. Oh my god, pakai lagi dong itu kesetrum dua pemain kita pingsan langsung dia. Tapi untung aja ada Monkey tadi ngebawa bola dia sekarang kasih ke depan itu nggak jelas banget. Aduh, susah sekali boy. Kita lihat siapa lagi tuh? Pauline Jaden. Oke, umpan ke Moi Bule ya namanya tuh. Astaga, direbut aja oleh Marus. Ponli. Oke, udah menyala L1 kotaknya tapi nggak dipakai. Kita udah menyala nih L1 kotak yang segitiga. Kita coba. Alah. Oke. Umpan lambungnya boy. Mantap banget. Oke, bagus loh passing-passingnya pemain Prancis. Lah. Susah banget ngarahinnya. Oke, udah full nih. Harusnya udah digunakan nih dari tadi. Tapi nggak ada kesempatan dan memang nggak bisa kalau dari jarak jauh ya. Oke, aduh kena lagi menara Eiffel. Nah, good. Coba. Oke, kita coba. Astaga, kenapa main sendiri dong tadi itu? Waduh. Ponlai. Ada Yaden lagi. Astaga, oke.
Livini, Lawler, kita lihat, kita coba kasih ke kiper, bisa kali ya? Nggak bisa kayaknya ya. Jadi saya udah coba ngarahin ke kiper tapi nggak mau. Oke, coba lagi kali aja bisa. Nggak mau loh, nggak mau. Itu malah corner kick. Berbahaya nih tendangan corner dari Prancis dan disundul. Oh, Miltendor. Satu gol balasan dari Prancis melalui sundulan biasa sih, nggak pakai skill ini. Gol yang sangat biasa dari Prancis yang nggak pakai skill, dan aduh kita lupa juga ngaktifin ini L1X tadi ya, biar kiper kita ada ini, ada pakai skill pertahanannya itu. Oke, kita coba dari tengah lapangan itu. Pakai skill dan gagal tentunya. Oke, skillnya pemain Prancis tuh. Umpan-umpan, ya nggak ada tendangan apa tendangan supernya mereka. Cuman ini sejauh ini yang mereka perlihatkan cuman itu. Nah, skill kiper kita nih keluar. Itu kalau pakai skill itu biar dikasih tendangan kayak gimana pun nggak bakal masuk. Itu istilahnya udah murni langsung ketangkep tuh bolanya. Otomatis. Tapi ini Prancis belum ada skill baru nih ya. Ini cuma menara evil tadi sama. Harusnya kan 3 tuh skillnya. Menara evil sama yang baru kelihatan ini, yang evil sama ini ya. Skill umpan-umpannya tuh. Wah, ada. Oh, oh, jadi kalau mereka pakai ini yang pakai skill menara evilnya itu, rekan mereka kalau ada di daerah tersebut, daerah yang terjangkau oleh menara evil tersebut, listriknya ya, itu kena juga pemain mereka. Jadi mereka pingsan juga. Oke, jadi ternyata ini ya berpengaruh ke tim mereka sendiri juga. Jadi nggak bisa diremehin nih. Oke, kita lihat ada Paul Rock di sana mencari celah. Oke, nah skill ketiga kita yang kita pakai ini L1 kotak ya. Oh, ini kayaknya efeknya bikin astaga, itu kena lagi listrik. Itu kayaknya L1 kotaknya dia bikin pemain kita tuh serba cepat semua. Pergerakannya makin cepat. Ah, udah hilang skillnya. Oke, oke, tuh passing-passingnya. Bagus itu. Ya lah, ngapain umpan ke situ, boy. Oke, udah masuk ke lost time ya. Dulu itu namanya lost time ya. Lost time. Oke, babak pertama bakal selesai nih. Skor sementara masih imbang. Ayo dong. John Bor. Oke, kita lihat dari setengah lapangan, kita coba sundul dan Allah. Ada Liu Neon tadi. Ah, kena lagi menara Eiffel tuh. Pingsan dong. Jadi yang nggak kena efek itu adalah pemain yang menggunakan jurus tersebut. Kalau rekan mereka itu kena semua itu. Tuh ada pingsan semua loh. Oke, belum selesai nih lost time-nya, lama banget. Oke, half time udah selesai ya. Oke, jadi untuk sementara ini ball possession kita 65% ya. Ini iya 65%. Kita ada 7 shot. Offset nggak ada. Foul juga nggak ada. Dan kita mungkin langsung lanjut aja nih ke babak kedua. Kita exit dulu dan oke, kita mulai kick off babak kedua. Nah, ini skill ke berapa nih? Oke. Oh, bagus loh itu tadi. Itu kayaknya ya skill ketiganya Prancis. Nah, kalau kalian tahu ya, ini untuk sepak bola jadul dulu itu dia apa ya, waktunya itu terulang dari nol di babak kedua. Jadi nggak sama yang sekarang. Kalau sekarang kan misalnya 45 menit udah selesai tuh. Terus kemudian masuk ke babak kedua dilanjutkan lagi, berarti 45, 46, 47, 48 sampai 90 kan. Kalau ini dia enggak. Nah, dia ada tulisannya babak kedua, terus kemudian diulang lagi waktunya dari 1 sampai 45 nantinya. Oke, Miltendor kasih ke siapa tuh? John Bor sekarang. Kita cobalah. Oke. Lemon. Aduh. Nah, pakai skill dulu tuh. Tapi mubasir juga sebenarnya karena masih di tengah lapangan bolanya tuh. Nah, itu kan direbut lagi sama pemain kita.
Guster, aduh ngapain boy? Throw in. Di shooting dan ditangkis aja sama kiper andalan kita. Scoreboard. Kita coba kali dari titik itu ya. Wah nggak bisa. Nggak bisa. Jaden. Oke, Lemon. Nah, kita coba nih. Skill yang sangat membuat pemain kita cepat semua lari, tapi percuma juga sih. Tuh, kalau kita nggak lincah ya, memberi umpan-umpan itu tetap aja bakal bisa dipotong oleh pemain-pemain Prancis. Oke, Miltender. Sekarang Miltender mencoba di shooting dan keras banget tendangannya. David nih ya namanya itu. Apakah bisa nih? Wah, di tackle. Keras banget boy. Lemon, Geister, John Bor sekarang, Paul Rock, Maybol. Nah, kita coba nih. Alah, masih ada pemain belakang dari Prancis yang memasang badan di situ ya untuk menghalangi bola. Itu kalau orang beneran kena di situ udah encok tuh dia, udah patah tulang. Tendangan sundulan kayak gitu gila, super banget. Oke, kita mau coba digagalkan lagi. Miltender, oke umpan. Oh, kita gagalkan juga, bagus sekali. Kita lihat Joan, aduh. Marus. Ponley. Oke, habis boy. Oh, bukan habis itu out bolanya. Ini waktunya masih 29 menit ya. Masih lama, masih lama. Tenang, tenang. Oke, numpang-numpang dari pemain Prancis. Tapi mereka ini ya, ngeluarin skill itu cuman di tengah lapangan doang, nggak pernah di area berbahayanya di area defense kita ya. Jadi harusnya sih dia pakai skillnya di situ biar lebih efektif gitu loh. Dan setelah skillnya selesai tuh dia langsung lakukan finishing. Nah, waduh, waduh, berbahaya. Apakah kita pakai skill? Oke, pakai aja pak. Itu udah berbahaya banget. Nah, tuh kan ditepis langsung, bukan ditepis, lengket malah di tangannya. Ini kipernya siapa tuh ya yang dia bisa ninju bola itu? Dari gawang ya, dia ninju bola sampai masuk ke gawang lawan itu ngeri banget skillnya tuh kipernya. Oke. Lawler. Alah, ada Miltandor. Ini, waduh. Wah, keren banget ini. Mau coba cup nanti mungkin ya. Geister. Ayo dong, ayo. Ini susah banget juga lah untuk neken R1-nya nih. Oke, kita coba. Coba. Yes! Gol kedua. Jerman akhirnya tercipta juga. Di menit ke berapa nih? 41 ya. Tinggal, aduh kalau dihitung 90 menit ini kayaknya udah menit ke 86 harusnya. Injury time loh ini. Udah hampir selesai. Dan kita unggul 2-1 sekarang. Oke. Paul Rock. Moebel. Oke, aduh. Kita lihat. Astaga. Udah menit 44 nih. Dikit lagi. Oke, kita amankan aja dulu ya. Kita jaga-jaga aja gitu loh. Pasang tameng emang. Pasang jurusnya aja tuh. Biar nggak ada bola yang bisa masuk ke gawang kita. Saya nggak tahu itu berapa menit ya itu berlaku itu. Skillnya bertahan. Kita coba dari setengah lapangan. Sundulan super dari Jerman dan digagalkan tentunya. Dan itu dia full time whistle. Wow. Kita menang 2-1 atas Prancis. Good job, Jerman. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen apa ya request tim boleh banget di drop komen aja di bawah ya. Nanti saya bakal pakai tim mana yang kalian suka
Dan kalian boleh jelasin juga kenapa kalian suruh pilih pakai tim tersebut. Apakah karena memang skillnya bagus atau kalian memang apa ya? Istilahnya pengen ngelihat skillnya lagi itu yang apa yang super banget gitu loh. Dan ya jujur aja ini masih banyak tim yang nggak saya tahu skillnya ya karena saya juga udah lupa. Ingatan saya sudah nggak terlalu banyak mengingat tim. Yang saya ingat betul itu Jerman aja. Itu pun tadi saya masih sempat lupa-lupa juga jurusnya jurus apa aja. Ya jadi kalian bisa drop komen di bawah untuk apa ya untuk timnya, nama tim yang kalian pengen saya pakai ya. Oke, jadi itu aja dulu untuk video kali ini ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dan semoga konten kali ini menghibur kalian semua dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys.